Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Dari mana, Tat? Ini biasa dari tarawih ini. Dari tadi. tarawih. Ya. Tarawih di mana? Deket sini, nggak jauh-jauh. Iya. Gimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kebetulan nih ketemu ya. Lah iya. Saya lama nggak jumpa saya sama ada sampean. pertanyaan nih, Tat. Dari netizen. Sibuk nggak? Nggak sibuk kan? Oh, alhamdulillah, insya Oke, Allah 24 siap. jam. 24 jam. Kecuali tidur. Ini akunnya PWNU Bali kan sekarang lagi naik. Subscribe-nya sudah 2000-an lebih. Wah, alhamdulillah. Tapi Tat, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya susah jawabnya nih, Tat. Saya bacain tadi ya. Yang pertama, Tat. Ini mohon maaf dulu nih. Oh, ini boleh. agak dewasa ini. Sudah menjelang malam, tengah malam, biasa. Siap. Ya. Ini kan bulan suci Ramadan, Pak Ustadz. Saya semalam itu habis melakukan hubungan suami istri. Tapi lupa belum mandi, sudah adzan subuh. Puasanya masih boleh lanjut apa enggak katanya. Begitu gitu. Ya. Gampang-gampang susah gampang. Oh iya. Ya, salahnya sendiri tidak mandi-mandi. Iya. Ya. Sebenarnya untuk urusan seperti itu, kita kan kembali lagi kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab-kitab fikih sudah disebutkan juga kan ada beberapa hal yang itu membatalkan puasa. Sedangkan yang terjadi pertanyaan seperti itu tadi, ini kan dia sedang dalam posisi berhubungan suami istri, dan ini dilakukan sebelum subuh. Jadi setelah subuh ternyata dia masih belum dalam keadaan mensucikan dirinya, mandi janabat atau mandi besar. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya ya puasanya masih tetap sah. Gitu. Asalkan harus sesegera mungkin untuk melaksanakan mandi janabat. Begitu. Makanya jangan sampai lupa karena keenakan akhirnya nggak mandi-mandi. Nah, ini sing ruwet iki. Ini ada lanjutannya nih. Karena saya ragu-ragu jadinya saya nggak puasa katanya. Oh, nggak puasa. Loh, salah dewe. Ya. Oke, lanjut. Jadi tetap ya. Tetap harus. Puasanya tetap lancar ya. Tetap lancar, enggak ada istilahnya harus harus membatalkan diri gara-gara hanya hal seperti itu. Iya. Kecuali kalau kemudian dilanjutkan yo wallahu a'lam gitu. Lanjut. Mungkin kurang ya, masih lagi toh. Tadinya masih satu ronde apa berapa. Semakin malam semakin panas ya. Terus ini Tat, ini orangnya beda. Namanya disamarkan. Mawar. Si Fulan aja. Mawar. Ya, Mawar. Ini masih 18 ke atas ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Mau 60 ke atas enggak masalah. Ya. Pak Ustadz, ini saya kemarin puasa tidur siang, lah kok mimpi basah. Ini puasa saya batal apa enggak? Nah, sedang dalam keadaan puasa, tidur siang, mungkin sebelumnya tidur terfikirkan hal-hal yang membuat dirinya terlena, akhirnya tidur, waktu tidur mimpi basah. Itu tapi bukan es teh ya? Bukan yo. Ya wes. Mimpi basah. Bagaimana puasanya? Yo tetap harus dilanjut puasanya. Harus lanjut. Jadi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Pahalanya nggak hilang. Oh, pahalanya nggak hilang. Karena itu kan tidak sengaja. Nggak sengaja. Kecuali sengaja. Oh, ada ya sengaja ya? Kalau mimpi basah itu nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Kecuali yang basahnya disengaja. Oh, iya. Apalagi mimpi, kemudian minum, kemudian bangun, habis itu minum, dia nggak lupa diterusin saking enaknya. Itu batal. Itu. Bukan lupa ya, sengaja. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Dia mimpi terus bangun kan, tidur lagi mimpi lagi gitu. Mau sampai sore mimpinya gitu. Ibadahnya kebanyakan. Kebanyakan. Ya. Puasanya cuma 5 menit seperti itu. Berarti lanjut. Okay. Harus lanjut. Wong cuma mimpi aja loh. Kalau nyata baru ya. Kalau nyata beda lagi. Bukan mimpi namanya. Iya, urusannya lain. Yang ketiga. Monggo. Masih dewasa ya, Tat. Ini kayaknya anak-anak konten dewasa terus ini, nggak ada. Masih dewasa. Saking semangatnya. Iya. Monggo. Nah, kalau ini
bukan pas bulan puasa sih, tapi masih ada kaitannya. Saya ini ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, saya ini kalau melakukan hubungan suami istri sama pasangan saya, tapi kok saya suka bayangin wajah orang lain katanya. Nah, itu hukumnya gimana ya? Lah ini berat. Ini berat, ini kasus ini namanya ini. Berat. Saya khawatirnya orang-orang yang melakukan hal seperti itu ini tidak berani menatap wajah istrinya saat berhubungan. Mungkin saking elek apa piye wis ireng, lemu, kulu-kulu, jerawate akeh. Akhirnya karena tidak mampu melihat wajah istrinya sendiri, akhirnya membayangkan orang lain. Desi Ratnasari apa Agnes Monica. Iki angel iki jenenge. Bagaimana hukumnya? Ini ulama berpendapat bahwa saat berhubungan badan dan itu membayangkan wajah orang lain, ini haram hukumnya. Haram ya? Haram hukumnya. Betul. Berarti gimana ini kalau haram? Ya mau bagaimana lagi? Yang dibayangkan wajahnya itu apa dinikahi? Sebenarnya itu bukan persoalan pada waktu berhubungan badan membayangkan wajah orang lain sebenarnya. Kalau tidak ingin membayangkan wajah orang lain, yo mestine bojone kudu dipermak. Ono dhisik. Iya, dibondoi dhisik sing ayu, dipacek sing ayu. Baru. Tapi kalau setiap hari ketemu kan kelihatan biasa aja. Lah, tergantung dia toh. Bagaimana caranya dia untuk membangkitkan siap begitu ceritanya. Haram ya. Haram. Tak jelasin netizen haram. Ya, haram itu pendapat ulama mengatakan haram. Haram ya. Mutlak ya haram. Betul. Ya? Tidak ada berselisih pendapat ulama. Iya. Tidak ada ya. Iya. Berarti haram. Ya, haram loh ya. Haram. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi ya nanti repot, nanti anaknya nanti wajahnya kayak yang lagu itu ya. Wajahnya nanti marah. Haram ya. Jadi nggak boleh bayangin wajah orang lain. Iya, harus dipermak dulu istrinya yang cantik baru. Makanya ya gitulah. Ya, makanya kan ya kitab-kitab yang membahas khusus bab tentang masalah dewasa, ya itu kan ada step-stepnya atau nggak langsung main tabrak aja kan begitu. Ya harus memakai wangi-wangian misalnya seperti itu. Harus mandi dulu. Iya, enggak harus sih. Ya setidaknya ya harus tampil berbeda. Karena memang hal seperti itu mungkin suatu hal yang bukan hal yang biasa tetapi akan menjadi hal yang luar biasa. Makanya persiapannya juga harus luar biasa, nggak sekedarnya. Apalagi kemudian tujuannya bagaimana nanti bisa agar keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu semuanya ada step by stepnya itu harus dilakukan dulu. Ya mungkin sholat dulu, ada doanya dulu, kan begitu. Ada aturannya. Ada doanya. Diminum dulu tak kayak panas. Mungkin enggak langsung main tabrak, main sikat. Mulai kerja gak adus langsung main sikat. Wah, semakin malam semakin panas. Diminum dulu nih. Nggih, matur suwun. Tak siapkan nanti ini. Ini yang terakhir panas soalnya ini. Tambah panas ya. Waduh, makanya diminum dulu. Masih. Ya. Gimana? Ya. Ini netizen yang terakhir sama masih si Fulan namanya minta disamarkan ini. Iya, harus disamarkan itu. Bahaya itu. Ini tanyanya Bay Japri. Jadi langsung saja. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau bulan suci Ramadan malam hari berhubungan intim suami istri, nah waktu itu tuh belum mencapai puncak, apa ya bahasanya? Belum klimaks. Klimaks. Langsung aja. Belum mencapai puncak. Lah kok sudah imsak nih, apa lanjut apa enggak ini? Lah iki. Iya, deritamu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kan gampang kalau seperti itu tuh. Makanya udah tahu mau imsak ya nggak usah. Ya ditahan dulu. Embuh wiritan, embuh ya apa carane. Mestinya begitu. Lah kalau memang ini nggak ada masalah-masalah hukumnya ya. Yang jelas intinya kalau dalam bab puasa itu apapun kalau itu sudah memasuki imsak itu sudah mulai harus menahan diri. Walaupun masih diperbolehkan untuk makan, minum, berhubungan itu masih boleh. Tetapi sangat riskan, ya sangat riskan. Kalau itu dilakukan pada waktu
imsak menjelang menjelang adzan subuh. Gitu loh. Makanya kalau mau melakukan itu ya mosok gak ono waktu rek. Masa gak ada waktu jam 12 malam kah, jam 10 malam kah, kan begitu. Berarti kalau cuma imsak bisa. Iya, imsak tapi bisa. Setelah ya, cuma harus itu speednya harus 100 km per jam itu untuk menyelesaikan. Waktunya nggak tepat Pak ya itu. Masa nggak bisa ini ya. Ya ini dewasa, tetapi memang begini, Mas Muhlisin. Oh, saya Muhlisin namanya ya? Baru tahu saya. Saya udah lanjut sama sampean itu. Jadi gini, bahwa hal-hal yang tabu di dalam fikih itu banyak. Dan ini memang harus diketahui, harus dipelajari agar umat kita itu tidak salah. Betul. Gitu loh, Mas. Betul. Fikih itu tidak hanya membahas masalah ibadah, sholat, puasa, sodako, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Enggak hanya seperti itu. Ini ada kaitannya dengan hal-hal yang tabu, dan memang ini seperti kalau kita buka kitab fikih yang itu membahas babul fikih munakahat seperti itu, yang menjelaskan hal ihwal tentang masalah pernikahan dari awal ya, pranikah, kemudian pada waktu nikah, bahkan hal-hal yang terjadi yang sifatnya itu negatif di dalam pernikahan, itu wajib, itu harus dipelajari. Umat kita itu sekarang itu senengane bahas bab sholat, habis itu bab puasa, tiap puasa bolak-balik dibahas, enggak selesai-selesai, padahal fikih itu banyak, fikih itu lengkap. Bahkan para ulama kita, terutama di Ahlussunnah wal Jamaah, dia ya, kitab-kitab fikih itu begitu beribuan kitab fikih. Artinya bahwa ada hal-hal yang harus kita kita ketahui, termasuk persoalan-persoalan yang tabu seperti itu. Oh, ini jorok, misalnya, mohon maaf ya bahasanya, ini jorok, berarti ini bukan masuk dalam bab fikih, kayaknya tabu sekali karena ya kalau nggak dibahas nggak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita bahas masalah misalnya bab toharo, itu ada istinja. Nah, kemudian kalau bab nikah yang namanya yang dikatakan bersetubuh jima itu, nah, itu yang bagaimana? Itu harus dibahas, harus tahu. Kalau hasyafahnya kepalanya itu sudah dikatakan jima walaupun cuma sekedar kepalanya cuma yang nengok aja ya. Nengok aja ya mohon maaf itu. Itu harus tahu. Kalau tidak begitu nanti malah apalagi di kemudian hari, di belakang hari ini juga orang-orang saking nggak pernah belajar seperti itu, jadi dianggap suatu hal yang biasa. Maksudnya biasa itu tidak tahu tentang hukumnya, akhirnya menjadi suatu hal yang biasa. Lah ini mestinya mereka harus tahu hukumnya agar yang biasa dikerjakan dalam tanda kutip negatif itu harus sesuai dengan hukum fikihnya, jadi yang negatif itu tidak akan terjadi. Iya. Berarti kita ini juga perlu kajian khusus ya. Kajian khusus, betul. 18 plus itu ya. Iya, mungkin seru. Mungkin nanti suatu ketika semakin malam mungkin bisa semakin dibahas lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Nggih, Pak Ustadz, terima kasih. Nggih, sami-sami. Ini dari netizen, bukan dari saya. Apa-apa. Nanti dikira dari saya loh. Siapa tahu ternyata ngomongnya netizen tapi ternyata sampean. Bahaya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi tak kunjungi. Nggih, silakan. Insya Allah kalau memang Allah berkenan memberikan kemudahan saya untuk menjawab, ya akan saya jawab sebisa saya. Begitu, dengan tetap mengacu kepada dalil-dalil yang itu sudah termaktub dalam kitab-kitab fikih, ya, qaul-qaulnya para ulama, begitu, ya, biar umat ini terarahkan. Oke. Begitu ya. Siap. Oke. Insya Allah kita nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Matursun ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum.